Oke ya, sudah bisa kita mulai. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Senang sekali kembali kita berjumpa di Retail Zoom S. Ini sudah masuk edisi yang ke-109 ya. Dan tentunya Bapak dan Ibu juga terima kasih kebersamaannya untuk yang selama ini sudah join bersama kami. Hari ini kita punya topik yang dipilih oleh Bapak dan Ibu tentunya dari usulan-usulan Bapak dan Ibu semua. Kali ini terkait dengan AI Power Retail Maximizing Profitability and Competitive ADGA. Dan untuk lebih lengkapnya nanti Pak Christian of Guswai yang tentunya akan menjelaskan. Ini kalau kurang-kurangnya belibet di lidah ya, tapi it's okay. Bapak dan Ibu, kita semua bisa memahami melalui paparan dari Pak Christian F. Guswai nanti di Retail Zoom S kita ke-109 17 Juli 2023 jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Saya sapa juga Anda yang baru saja join di YouTube channel. Oh, bukan di YouTube ya kali ini, Facebook ya Pak ya? Yes. Di Facebook ya. Silakan Pak Chris untuk memulai tentunya. Baik, terima kasih Mbak Didi telah membuka Retail Zoom S kita edisi 109 ya, 109. Baik, selamat datang Bapak yang hadir secara live maupun yang mengakses lewat Facebook page Retail Zoom ya. Kita hari ini Artificial Intelligence Power Retail ya. Ini lagi seksi ya, artificial intelligence belakangan ini menjadi topik yang hot ya, topik yang panas dan semua orang sebenarnya bertanya-tanya ya. Nah, sedikit latar belakang, sebenarnya apakah artificial intelligence ini tiba-tiba heboh, khususnya ketika kita mendengar ChatGPT gitu ya. ChatGPT sendiri kan di-launching beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya artificial intelligence sudah dikembangkan paling sedikit 15 tahun terakhir ya. Jadi bukanlah hal yang baru gitu ya. Nah, memang menjadi hype sangat tiba-tiba jadi hot ketika ChatGPT di-launching ya. Nah, sejak itu banyak sekali sebenarnya bisnis-bisnis yang kemudian menyertai ya, seolah-olah artificial intelligence tiba-tiba bertumbuhan, padahal memang itu sudah berlangsung, sudah terjadi 15 tahun terakhir, tetapi tentu saja dia butuh waktu untuk menjadi besar. Dan topik kita ini sebenarnya bukan antah berantah ya, tapi masih ada hubungan dengan yang kita bahas di 2 episode sebelumnya, yaitu data driven untuk bisnis retail ya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang natural intelligence atau real intelligence, hari ini kita akan masuk ke artificial intelligence ya, kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan. Nanti kita akan masuk lebih jauh tentang penggunaan dari AI untuk bisnis retail. Tetapi sebelum itu saya ingin memahami dulu, apakah Bapak Ibu sendiri akrab dengan AI ya, artificial intelligence sendiri ya. Kita lihat poll kita sebentar ya. Pertanyaan nomor 1, apakah Anda pernah mendengar tentang artificial intelligence, AI, dan ChatGPT? Karena ChatGPT yang paling ngetop belakangan ya. Ternyata yang menjawab ya dan paham 24%. Ya. Pernah dengar tetapi tidak tahu banyak 59%. Kemudian tidak pernah dengar dan tidak paham sama sekali 18%. Ya. Jadi yang menyatakan ya dan paham itu 24%. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa jauh Anda memahami penerapan AI di dunia retail? Nah, sekarang bagaimana kalau AI kita pakai di dunia retail? Ternyata yang menjawab sangat kenal dan secara aktif memanfaatkan
AI dalam dunia retail cukup banyak ya, 12%. Kemudian yang tahu sedikit dan sedang mempelajari lebih jauh, banyak ya, 41%. Kemudian yang menjawab tidak tahu dan sangat ingin mempelajari potensi AI untuk dunia retail, 46%. Jadi yang baru menggunakan secara aktif masih sedikit ya, 11%. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pernah menggunakan AI untuk membuat konten marketing communication, baik offline maupun online? Karena kalau Anda lihat di media sosial, banyak sekali penawaran-penawaran yang mengajak Anda untuk memanfaatkan AI untuk konten ya. Yang menjawab, ya kami sudah menggunakan AI untuk membuat konten. Sedikit ternyata ya, 17%. Kemudian sedang mencoba memanfaatkan AI untuk membuat konten, 23%. Dan yang terbesar, belum menggunakan AI untuk membuat konten marketing. Ya, sayang sekali, masih banyak sekali yang tidak memanfaatkan. Pertanyaan keempat, bagi Anda yang sudah menggunakan AI sebagai alat membuat konten markom, seberapa puas Anda dengan bantuan AI? Nah, ini ada bantuan AI, Anda puas nggak? Yang menjawab sangat puas, hanya 6%. Cukup puas, AI membantu tetapi memiliki keterbatasan. 34%, besar sekali ya, terbesar. Enggak terbesar ya. Tidak puas, tidak memenuhi kebutuhan saya. 3%. Dan yang menjawab, belum menggunakan sama sekali. 57%. Ya. Justru yang terbesar, belum memanfaatkan artificial intelligence. Pertanyaan nomor 5, apakah Anda tertarik belajar lebih jauh pemanfaatan AI bagi bisnis retail Anda? 100% menyatakan tertarik ya. Sebenarnya yang mengisi baru 85% ya, banyak sekali yang tidak mengisi poll kita ya. Baik. Nah, itu adalah suasana dari Bapak Ibu yang mengikuti Retail Zoom S pagi ini ya, ternyata masih banyak yang belum memanfaatkan artificial intelligence. Karena itu mudah-mudahan topik kita pagi ini cukup membantu bagi Bapak Ibu untuk memahami apa itu artificial intelligence ya. Oke, saya akan share. Oke, ini layar saya sudah terlihat ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, poster ini sendiri ya, saya boleh katakan saya hanya menggunakan sedikit sekali energi saya untuk meng-create poster ini. Poster ini saya bisa buat dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Tidak lebih dari 10 menit. Tentu saja tidak dari scratch ya, tidak dari nol. Saya sudah punya template, logo-logo sudah ada di tempatnya, saya tinggal mengganti background, tinggal mengganti nuansa, kalau Anda mau tambah sinar di belakang supaya kelihatan keren dan sebagainya, kelihatan sophisticated. Nah, hari ini karena saya bicara artificial intelligence, saya cari tuh background-nya apa ya? Tentu background-nya yang terkait retail. Tetapi, Anda sadar atau tidak? Saya kenapa hanya waktu 10 menit? Karena saya menggunakan bantuan ya. Anda lihat ya, ini saya akan share. Anda lihat, ini ada sekumpulan gambar yang kemudian saya jadikan latar belakang saya, latar belakang si poster tadi. Anda lihat ya. Tidak ada satupun ini yang real. Ini adalah bikinan dari artificial intelligence. Ya, ada platform lain, aplikasi lain, kita bisa meminta si platform tadi dengan background artificial intelligence untuk meng-create gambar supermarket, dan saya memberikan perintah gambar itu harus seperti apa. Ya, kemudian dari sekian banyak ini saya akan pilih mana yang cocok untuk dijadikan background. Kemudian saya ambil, kemudian saya jadikan background. Nah, background yang berlatar belakangkan supermarket ini sebenarnya bukan gambar asli, tetapi gambar yang diproduksi oleh AI. Ya. Sementara untuk membuat poster ini sendiri dengan kecepatan yang sangat
Sangat cepat kalau buat saya, karena saya tidak ngerti, saya tidak memahami Photoshop. Ya, bagi saya Photoshop itu ribet. Tapi muncullah Canva yang menyodorkan cara membuat poster kelihatan hebat gitu ya. Anda jadi terlihat hebat hanya dengan menggunakan aplikasi sederhana ini yang sebagian besar itu sudah dilatar belakangi oleh teknologi artificial intelligence. Ya, meskipun mana batasannya itu menjadi perdebatan. Kemarin saya ada diskusi dengan salah satu partner saya. Kita memperdebatkan mana batasan yang kita sebut, oh ini sudah AI, oh ini belum AI. Ya. Sebenarnya apa yang sedang kita perdebatkan? Saya ambil contoh. Ya, minggu lalu kita bicara tentang apa? Data driven ya. Kita menggunakan data untuk apa? Data untuk kita gunakan, kita kumpulkan, lalu kita analisa sebagai dasar untuk melakukan apa? Decision, mengambil keputusan. Data ya. Itu minggu lalu kita tidak bicara tentang artificial intelligence. Kita bicara tentang natural intelligence atau real intelligence. Ya, sudah pernah saya singgung minggu lalu. Kemudian, memangnya apa sih kehebatan si artificial intelligence ini? Kita lihat, apa sih dibutuhkan apa kalau kita membutuhkan bantuan si artificial intelligence. Ini saya besarkan sedikit ya, supaya Anda bisa melihat dengan lebih enak. Oke, mudah-mudahan cukup besar ya. Untuk memastikan platform AI ini, seperti ChatGPT contohnya, bisa bekerja, Anda harus memenuhi persyaratan yang krusial. Krusial artinya kalau syarat ini tidak ada, sebenarnya Anda juga tidak bisa mendapatkan jawaban dari AI, dari ChatGPT tersebut. Sebenarnya Anda juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena lagi-lagi kecerdasan buatan kan, kecerdasan buatan artinya memang dibuat. Dan mengapa sejak kemunculannya 15 tahun yang lalu dan baru heboh sekarang? Karena dia butuh data ya. Tanpa data apa yang dia bisa keluarkan, apa yang dia bisa jawab kepada Anda. Jadi bahkan si pengolahan data itu sendiri ada istilahnya harus di training. Jadi Anda harus melatih si artificial intelligence ini, harus dilatih supaya dia bisa memberikan jawaban yang bagus. Ya, bagi Anda yang tadi tidak happy, di dalam poll tadi ada ya, Anda tidak happy kan? Ada yang tidak happy. Bentar, ini saya stop dulu, di layar saya ada yang aneh. Nah, di poll tadi ada yang mengatakan tidak happy kan dengan apa yang diberikan oleh AI. Ini ada yang bocor suara. Bapak Ibu, jika Anda sedang tidak mau bicara, mic-nya dimatikan dulu ya. Ini saya terpaksa mute semua dulu ya. Baik. Sampai di mana kita tadi? Oke. Untuk memastikan bahwa AI itu bisa bekerja, dia membutuhkan sufficient training data. Ya. Jadi dia harus dilatih gitu ya. AI needs diverse and high quality data for accurate response. Jadi AI membutuhkan variasi dari kebutuhan data yang high quality untuk merespon secara akurat gitu ya. Kemudian continuous learning. Jadi artificial intelligence itu juga belajar ya. Dia juga harus diajarin. Continuous learning, regular update help AI stay current and adapt to user needs. Jadi butuh bantuan kita si pengguna tadi. Jika itu tidak bagus, tidak akurat, Anda boleh merespon. Ya. Bagi Anda yang sudah mulai menggunakan ChatGPT, kalau Anda mengajukan pertanyaan, di situ Anda bisa memberikan respon, apakah Anda happy, apakah Anda tidak happy. Bahkan Anda bilang bahwa jawabanmu tidak memuaskan saya, Anda minta jawaban yang lain, boleh, ya.
Berikutnya quality control, ya, rigorous evaluation and human review ensure accuracy. Ini yang barusan saya sampaikan, tetap butuh kerjasama kita untuk memberi mereka feedback, karena data itu bisa dibaca oleh siapapun, ya, tidak ada yang rahasia di situ, ya. Contextual understanding, AI must interpret user queries accurately. Nah, hati-hati ketika Anda menggunakan AI, karena AI tidak punya perasaan. Jadi Anda harus menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sederhana untuk memberi perintah, ya, yang disebut prompt, ya. Kalau Anda tidak menggunakan prompt yang sederhana, complicated, lalu ada hal-hal yang melibatkan sesuatu yang tidak langsung, menyembunyikan sesuatu atau melibatkan perasaan, mesin tidak paham itu. Mesin tidak punya perasaan, ya. Kalau Anda menggunakan katakan sarkasm, sinism gitu, ya, mereka tidak paham. Ya, mereka bisa memberikan jawaban yang kadang-kadang lucu, ya. Belakangan kan Anda bisa lihat ada posting-posting, saya tanya ini ternyata AI jawabnya begini. Ya, dia mesin, ya, dia mesin, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, nomor 5, user feedback. Feedback improve AI performance over time. Butuh waktu, makin lama dia makin bagus, ya. Nah, yang terakhir, ethical consideration. AI must follow ethical guideline and respect privacy, ya. Jadi, kalau Anda nanti umpama mempersoalkan apakah AI mengerti ethical dan sebagainya, etik itu antara elok tidak elok, bagus tidak bagus, mesin tidak paham. Kita manusia yang paham dan kita harus train, ya. Makanya sufficient training data, ya, atau continuous learning. Ya, sebenarnya si mesin tadi, AI tadi membutuhkan kerjasama kita juga, kerjasama manusia. Berupa apa? Sebenarnya data yang kita supply, data yang kita masukkan, ya. Masih berlaku hukum ini, ya. GIGO, ya. Garbage in, garbage out. Sampah yang Anda masukkan, sampah juga yang keluar. Hati-hati, ya. Kalau Anda ingin kualitas jawaban untuk menjamin akurasi, kualitas pertanyaan menjadi penting, ya. Karena itu juga, ya, di Retail Zoom S ini saya minta Anda bertanya, kan. Kualitas pertanyaan Anda menentukan kualitas jawaban. Ya. Apa yang Anda tanyakan menentukan jawaban. Semakin baik pertanyaan Anda, semakin baik juga jawabannya. Ya. Karena itu, apakah mesin paham ini? Bisa diajarin. Ya, kita bisa mengajari mesin, bisa mengajari ChatGPT, contohnya kalau Anda gunakan ChatGPT, dan platform apapun seperti tadi, gambar. Mengapa saya punya koleksi gambar sedemikian banyak tadi? Mengapa? Karena saya katakan bukan ini yang saya minta, bikin yang seperti ini. Diproduksi lagi. Ternyata dia salah paham lagi. Sampaikan lagi. Itu yang dimaksud. Kualitas dari apa yang kita masukkan menentukan kualitas yang kemudian dikeluarkan. Ya. Apa yang bisa dilakukan sekarang, ya? Ini agak cepat saja, lumayan banyak. Apa yang bisa dilakukan oleh AI untuk kita? Apa yang bisa dia lakukan? Ya, bahkan ini sebenarnya kalau Anda lihat, ini saya tanya ke ChatGPT, ya. AI itu bisa ngapain sih kalau untuk nolongin kita selaku pelaku bisnis retail? Apa sih yang mereka bisa lakukan untuk kita? Nah, ada banyak sekali, tapi saya tidak yakin saya bisa jelaskan ini karena lagi-lagi masalahnya Anda punya atau tidak collection of data tadi, ya. Untuk sales and marketing, start by collecting customer information through basic method like feedback form or survey. Anda kan bisa lakukan menggunakan manual, tetapi Anda juga bisa gunakan platform, aplikasi, dan sebagainya untuk melakukan ini. Apakah kita tidak lakukan collecting customer information? Yang saya sebut waktu kita membahas data driven, yaitu apakah Anda punya member? Punya member, itu modal dasar, itu data.
Jika Anda connect-kan dengan AI power tools untuk CRM, luar biasa kan data tersebut. Tetapi tetap kan Anda harus kumpulkan dulu datanya. Melalui mesin POS Anda akan membentuk sebuah big data yang bisa kita olah. Ya. Kemudian penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media kita itu juga bisa kita analisa ya untuk mendapatkan insight, customer preference, dan sentimen yang lainnya. Kemudian untuk inventory management, ya kita ada bahaskan waktu data driven kemarin. Kita bisa men-track sales secara manually, kemudian merekodnya di spreadsheet yang kemudian nanti bisa kita connect-kan ya. Ini apa yang harus Anda bangun? Apa yang harus Anda bangun terlebih dahulu? Yaitu data ya. Kita bisa melakukan apa? Forecast ya, contoh forecast untuk ketersediaan barang, untuk prediksi yang lebih akurat, melakukan riset pricing optimization ya. Ini lagi-lagi Anda harus punya bahan bagaimana dia bisa memberitahu Anda pricing strategi Anda, optimalisasi pricing strategi Anda jika Anda tidak supply dia dengan data. Ya. Tetapi Anda yang sudah berhubungan dengan saya, apakah ini tidak semua sudah kita lakukan? Apakah saya tidak pernah menganjurkan untuk memahami konsumen kita dengan cara mengajak mereka untuk punya kartu anggota, kemudian bagaimana kita memanage inventory kita, menjaga ketersediaan barang kita, assortment kita, dari mana? Dari pendapat konsumen. Nah, artificial intelligence bisa membantu Anda bekerja lebih cepat, lebih akurat, dibandingkan kita mengandalkan kita sendiri dalam pengolahan data. Ya, disitulah peran berbagai tools yang sebenarnya sudah banyak sekali ya, bukan hanya ChatGPT, artificial intelligence bukan hanya ChatGPT. Ya, ChatGPT itu kebetulan menjadi sangat populer ya, tetapi artificial intelligence tools itu bukan hanya ChatGPT, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk customer service ya, untuk mengconsider implementasi chatbot, kan belakangan ada chatbot ya, mesin yang menjawab, robot yang menjawab jika pertanyaan pelanggan komplain gitu ya. Kita kan nggak happy kan, banyak kasus kita tidak happy dengan chatbot ya. Sekarang saya makin memahami, kalau kita tidak happy, jangan-jangan kualitas pertanyaan kita yang tidak bagus sehingga chatbot tidak mengerti ya, robot chat tadi tidak mengerti sebenarnya apa yang Anda butuhkan. Ya, lagi-lagi ini masih jauh dari sempurna sehingga pasti sebagian besar Anda tidak happy kan? Tadi di poll tadi, apakah Anda happy dengan content creation dari AI, dari ChatGPT contohnya? Kalau Anda bilang Anda tidak happy, sekarang saya paham. Jangan-jangan kualitas pertanyaan Anda yang tidak bagus. Kualitas request Anda yang tidak bagus. Sehingga Anda tidak happy. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, pelajari. Anda harus pelajari bagaimana memanfaatkan artificial intelligence. Ya. Makin bagus pertanyaan Anda, makin bagus jawabannya, makin bagus outcome-nya. Ya. Lanjut ya. Kalau di list untuk supply chain and logistik, Anda yang kesulitan tentang tracking, pengiriman, lambat, dan sebagainya, ada banyak sekali sebenarnya bantuan-bantuan tools yang bisa membantu Anda, tetapi lagi-lagi barangkali itu akan membuat investasi yang lumayan gitu ya. Kemudian fraud detection and security, operation and analytics, ini juga banyak kita pakai kan, ya, dengan pengumpulan data sales, biaya, customer feedback, kemudian bahkan untuk menilai kinerja Anda ya, KPI. Ya, saya tahu ada salah satu klien saya
males lah melakukan KPI, pengukuran KPI manual ya, mindahin dari sini ke sini ke sini ke sini, lalu dia punya aplikasi untuk tracking KPI ya, sehingga data itu tinggal diisi, kemudian si aplikasi tadi akan menyedot ya, disedot kemudian disajikan lebih cepat dan mengurangi waktu pengolahan data tersebut gitu ya. Nah, terkait dengan topik kita yang judulnya AI Power Retail to Maximize Profitability and Competitive Edge ya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana memaksimalkan profitability atau profit ya. Tentu saja kalau Anda mau profit Anda bagus, kalau Anda ingin profit Anda bagus, tentu saja cost-nya akan rendah. Betul nggak? Ya. Ambil contoh. Ketika Anda membuat konten marketing, ini salah satu contoh saja. Kalau ketika Anda membuat konten marketing, Anda butuh apa sih? Anda butuh desainer, graphic designer, ya. Habis itu, apakah graphic designer ini Anda bilang, kamu pelajari tuh marketing communication, pelajari tuh bikin konten yang memenuhi syarat AIDA. Bisakah seorang desainer disuruh bikin konten yang AIDA? Most probably, kemungkinan besar tidak. Sehingga Anda kepikiran, oh kalau gitu saya harus punya copywriter. Betul nggak? Oh, kalau begitu di tim marketing saya harus punya copywriter lagi. Gitu kan? Oh, apakah mereka ngerti media sosial? Ada lagi. Belakangan kita sangat mengandalkan media sosial, tidak hanya offline tapi juga online. Media sosial tidak bisa tergantung hanya satu platform, harus multi platform. Ya, bisa di IG, bisa di Facebook, bisa di TikTok, bisa di YouTube, bisa di LinkedIn dan sebagainya. Itu platform yang tersedia. Bisakah Anda hidup hanya dari satu platform? Ya, ya bisa, tetapi tidak akan optimal, tidak akan maksimal. Nah, kalau kita lihat ini saja, Anda akan butuh 1, butuh 2, butuh 3. Ya. Sementara ketiga hal ini bisa dikerjakan satu orang. Desain. Nggak perlu orang yang jebolan sekolah desain yang harus ngerti Adobe, Photoshop, kemudian harus ngerti CorelDRAW, harus ngerti segala macam aplikasi. Nggak perlu. Sekarang Anda jago Canva, sudah lebih dari cukup. Ya. Kemudian, bagaimana membuat konten yang memenuhi attention, interest, desire, dan call to action? Anda butuh copywriter. Anda bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan Anda konten yang memenuhi syarat attention, interest, desire, call to action. Bisa. Ada banyak cara. Anda mau, saya nggak pakai AIDA, Pak. Saya mau pakai agitasi lawan ini. Mau pakai metode ini, boleh. Silahkan. Karena ChatGPT bisa buatkan buat Anda. Kemudian, bagaimana, Pak, membuat konten planning? Ingat ya, kalau kita ingin eksis, Anda harus konsisten. Betul nggak? Anda harus konsisten. Saya perhatikan di beberapa klien saya bahkan, dan juga teman-teman yang lain yang kalau Anda tidak pernah mendengar feedback dari saya menganggap saya tidak perlu mencampuri urusan Anda. Tetapi kalau klien-klien saya, pasti sering saya kasih feedback. Ya, masalah konsistensi dalam melakukan kegiatan marketing communication. Kesulitan ada di sini. Content planning, ya, perencanaan konten. Mau ngomong apa, mau isinya apa. Lalu ketika Anda posting, itu juga masih ada kewajiban untuk membuat caption. Caption yang memenuhi syarat AIDA. Ini caption. Semuanya itu menjadi berat, ya, menjadi berat apalagi kalau dikerjakan satu orang. Tetapi kalau Anda bisa memanfaatkan artificial intelligence, itu bisa dikerjakan satu orang. Apakah itu bukan dari menurunkan cost Anda?
Ya. Kemudian competitive advantage, ya. Kenapa kita bisa menjadi unggul? Memiliki keunggulan kompetitif. Pernah dengar, ini ada jargon yang berkembang belakangan ini. Apakah AI akan menggantikan Anda? Ini nih, khususnya teman-teman yang hari ini statusnya bukan owner sebagai karyawan. Apakah AI akan mereplace Anda? Saya kasih kesempatan di chat. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Apakah AI akan menggantikan saya? Coba. Tidak. Ya. Tidak. Saya butuh yang karyawan ya. Yang karyawan. Loh, kalau owner, owner owner bilang, oh saya diganti. Emang diganti siapa? Diganti Pak Diri. Ya ini Pak bilang tidak, William bilang tidak. Ya tentu saja siapa mau ganti Anda. Ya nanti kasusnya beda lagi kalau untuk owner ya. Ini untuk karyawan dulu. Lagi mana? Ya. Kan cukup banyak nih yang statusnya bukan owner yang ikut. Tapi saya tidak melihat mereka menjawab. Kalau owner wajar ya. Ada yang menjawab, iya Pak. Sebagian besar menjawab tidak. Terus Pak Hendra mengatakan kalau karyawan iya. Herdan iya. Bahanku tidak. Pak Ikhwan iya. Pak Rio iya. Pak Fadil ini ya. Menjawab tidak. Oke, bervariasi ya. Baik, ini jargon yang belakangan ini digunakan oleh penggemar AI ya, yang pemasar AI tentu saja untuk kepentingan mereka. Apakah artificial intelligence akan mengganti Anda? Jawabannya iya. Oleh siapa? Orang yang menggunakan AI. Masuk akal ya? Anda tidak paham AI, Anda akan diganti oleh seseorang yang menggunakan artificial intelligence. Ya. Kalau Anda jago sekali bikin prompts, belakangan itu ada profesi prompt engineering, prompt engineer, jadi ya sebenarnya profesi dia adalah prompt engineer. Kerjaan dia mengolah prompt untuk menghasilkan correct atau accurate answer gitu ya. Nah, bisa Anda bayangkan. Dan profesi ini sekarang mahal sekali. Ini menurut survei 375.000 US dollar per year bayarannya. Seorang prompt engineer itu bisa dibayar 375, ini hasil survei. Itu gede banget. Anda kalikan dengan hari ini anggap US dollar 15.000 saja. Anda hitung berapa gaji dia 1 tahun kalau Anda jago prompt. Prompt itu perintah yang Anda masukkan ke dalam artificial intelligence. ChatGPT tadi, kalau Anda memberikan perintah kepada mesin-mesin AI itu namanya prompt ya. Oke. Nah, competitive edge ini, kompetitif itu adalah kemampuan Anda bersaing, keunggulan bersaing Anda. Ketika Anda menggunakan artificial intelligence, tentu saja pertama Anda lebih profitable, yang berikutnya Anda bisa lebih cepat dari kompetitor Anda. Ketika mereka dalam contoh tadi, dalam hal tidak konsisten, kalau Anda tahu cara membuat konten planning, Anda tahu copywriting, Anda tahu membuat poster yang keren, dan saya sudah membuktikan, sebelum saya membawakan ini ke Bapak Ibu, saya sudah membuktikan sebuah konten dan copywriting yang bagus mendapatkan respon double daripada kalau Anda bikin sekenanya saja. Sekenanya itu pokoknya konten demi konten. Orang create konten demi konten. Pokoknya kan ada konten.
impression-nya, reach-nya lebih rendah dibanding kalau Anda bikin dengan copywriting yang bagus. Responnya double. Saya sudah periksa, saya sudah membuktikan kalau Anda ingin impresi lebih bagus, reaksi audiens Anda lebih bagus, Anda harus perbaiki bagaimana Anda mengkomunikasikan apapun yang Anda mau, marketing, branding, promotion, dan sebagainya. Itu akan membuat Anda tampil lebih hebat dibanding kompetitor Anda. Itu yang disebut Anda bisa memaksimalkan competitive edge Anda, kemampuan Anda untuk bersaing. Ya, baik. Saya sudah bicara cukup panjang dan saya rasa sudah ada beberapa pertanyaan saya lihat di situ. Mbak Riri, silakan dipandu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk yang berniat juga ya untuk raise hand. Tentunya itu kita utamakan selain yang ada di chat room kita ya. Ya, boleh, silakan. Iya. Yang ingin Gimana? live diaplikasikan ya, tinggal angkat tangan, nanti kita bukakan mic-nya. Ini di Indonesia persentase penggunaan AI ini sudah berapa banyak ini Pak Kris? Saya tidak punya datanya. Oh, nggak ada ya? Sebenarnya bukan penggiat AI, tapi mau tidak mau kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi, dan jika Anda tidak memahami, tidak menguasai, Anda akan keluar dari kompetisi. Ya, Anda akan digantikan oleh orang lain yang menggunakan AI. Itu prinsip. Ini di chatroom kita baru satu. Itu pun AI programmer ya Pak. Katanya Pak Hendrayani. Liau. Ada di atas. Di atas? Wait. Pak Theo, apakah Pak bisa? Theo. Oke, saya baca ya. Apakah bisa dijelaskan aplikasi yang dipakai untuk AI dan ChatGPT? Artificial Intelligence itu luas ya, segala sesuatu yang menggunakan kecerdasan buatan, bisa berupa apapun ya. Contoh untuk pengolahan data, Anda bisa menggunakan Power BI. Ada banyak sekali hal yang bisa Anda, sebentar ya, saya bisa bacakan. Kalau kita mau menggunakan tools tadi ya, menggunakan toolsnya apa saja? Iya. Artificial Intelligence itu sangat luas ya. Contoh kalau untuk sales and marketing, CRM tools itu ada Salesforce, ada HubSpot, Zoho CRM. Saya pernah ketemu di India pada saat saya ke India, sempat ngobrol dengan mereka, dan mereka juga sudah ada di Indonesia. Untuk social media listening, jadi menganalisa hasil karya sosial media Anda itu ada lagi ya, namanya Hotsuite, Sprout Social, Brandwatch untuk inventory management, ada Blue Yonder, ada Logility, SAP Integrated Business Planning untuk pricing optimization, ada Dynamic Pricing by Omnia Retail, Vendavo, Pros Pricing Optimization, dan sebagainya. Jadi artificial intelligence itu ada banyak sekali Pak ya platformnya. Sementara ChatGPT adalah salah satu aplikasi berbasis AI yang diproduksi oleh OpenAI. Ya, di ChatGPT tersebut Anda tinggal pergi ke Anda ketik chat.openai.com. Bentar, gimana nih? chat.openai.com. chat.openai.com. Lalu Anda bisa meng-create akun, ya. Anda bisa meng-create akun dan sudah Anda bisa memanfaatkan ChatGPT. Ya, Anda bisa menggunakan ChatGPT dan Anda bisa berlatih untuk bertanya kepada ChatGPT dan memberikan Anda jawaban. Dan Anda harus train yourself ya, bukan hanya mentrain si mesin. Istilah training tadi berlaku untuk Anda maupun untuk si mesin, ya. Training tadi untuk user,
juga Anda harus mentraining si AI tadi untuk makin paham apa yang Anda tanyakan. Ya, kalau Anda bertanyanya bagus, dia akan memberikan jawaban yang Anda inginkan. Kalau Anda bertanya tanpa pengalaman, dia pun akan memberikan jawaban yang sekenanya juga. Ya, artinya apa tadi? Seperti yang saya sampaikan di atas, kualitas dari outcome-nya tergantung dari kualitas dari inputannya. Ya, apa yang Anda masukkan dan apa yang akan Anda terima. Lagi? Oke. Ada yang mau raise hand, Bapak dan Ibu? Nah, AI ini kalau dilihat mungkin ada yang merasakan manfaatnya, ada yang belum merasakan manfaatnya, tapi ada juga yang bilang ini bisa mengecoh begitu Pak, atau dibuat untuk kejahatan. Ya. Semisal katanya dia bisa meniru suara siapa saja, Betul. bisa meniru gambar siapa saja. Nah, ini gimana? Nah, sampai sehebat itu ya. AI itu bahkan Anda bisa mengklon suara Anda. Jadi suara Guswai itu bisa diklon, ya, ada prosedurnya untuk mengklon suara saya. Secara etikal itu tidak bisa dilakukan tanpa izin saya. Ya. Jadi saya harus mengizinkan suara saya diklon. Ada prosesnya, ada proses security-nya, ya. Kemudian suara saya diklon, setelah itu, setelah dirasa cukup oleh mesin tadi, maka dia sudah punya koleksi suara saya. Mulai dari timbrenya, kemudian penggalan-penggalan ketika saya ngomong ini kan ada gayanya sendiri kan, ada stylenya. Kalau itu sudah di-create, ada mesinnya ya, namanya Seven Lab atau 11 Lab, lupa saya. Itu Anda bisa mengklon suara Anda. Setelah jadi, Anda bisa gunakan suara Anda untuk text to voice. Ya, seperti contoh, saya bisa meminta karyawan saya, coba bayangkan, ini very efficient, kan, tidak harus saya sendiri. Saya hanya meng-create naskah, kemudian naskah ini kita tinggal, bahkan tidak perlu karyawan saya bisa copy-paste apa yang saya tulis, atau saya tulis di situ, teks yang saya inginkan, kemudian itu akan diubah menjadi voice dengan suara saya. Dan tingkat kemiripannya bisa mencapai 95%. Sudah sangat mirip kalau sampai 95%. Gitu ya. Jadi, saya bisa sangat produktif kan. Saya tidak perlu bikin podcast yang harus membutuhkan saya all the time. Saya tinggal menyiapkan skrip, menyiapkan copywriting tadi, yang lagi-lagi copywriting-nya pun bisa dibantu oleh ChatGPT. Tetapi, kalau Anda lakukan ini, apakah tidak akan kelihatan, Pak, seperti ini bikinan ChatGPT? Kelihatan kalau Anda tidak membuatnya, tidak memasukkan unsur manusia di dalamnya. Kalau Anda tidak memasukkan editing yang versi Anda, kan pilihan katanya pasti beda kan. Seorang Guswai pasti beda bicara kalau itu yang bicara adalah katakan Mbak Riri. Pasti beda pilihan katanya. Ya, saya punya pilihan kata tertentu. Ya, kalau dianalisa ada satu platform namanya Grammarly. Grammarly sebenarnya artificial intelligence. Dia menganalisa ya tone-nya saya, pilihan kata saya itu, nadanya itu motivasi, tegas, apa dan sebagainya, ada persentasenya, ya. Jadi meskipun kita sama-sama menggunakan ChatGPT, apakah nanti nggak mirip-mirip aja tuh, Pak? Enggak, tidak akan mirip kalau Anda membuat dia menjadi personal, memasukkan unsur manusia di dalamnya, ya, memasukkan brand value Anda ke dalamnya, baru dia akan menjadi spesifik, ya, menampilkan perusahaan Anda, menampilkan pesan Anda. Kalau Anda sekedar copy paste, tidak melibatkan manusia, tidak melibatkan personalisasi, tidak mengedit, maka dia akan mirip, ya. Apalagi kalau Anda berada di satu kota, jangan-jangan pesan Anda dan pesan kompetitor Anda menjadi sangat mirip, ya. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi ya, artificial intelligence itu adalah alat, ya, alat yang bisa Anda gunakan, gitu ya. Tadi pertanyaan Mbak Riri, apakah itu tidak akan digunakan untuk katakan pemalsuan, kejahatan?
Sama seperti kartu kredit Anda, kemudian e-wallet Anda. Apakah e-wallet Anda tidak bisa dicuri orang? Apakah belakangan Anda dengar nggak handphone Anda bisa dihack, SIM Anda bisa dihack? Lagi hot nih sekarang. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Sama seperti ketika listrik dilahirkan pertama kali, semua orang menentang. Melihat kedahsyatan listrik bisa nyetrum dan bisa membuat Anda tewas seketika. Apakah listrik dulu gampang disosialisasikan dan nyatanya kita hidup tidak mungkin tanpa listrik? Apa bedanya? Ya. Dan belakangan teknologi semakin cepat dan kemajuan teknologi yang sedang kita alami ini jauh lebih cepat ya. Dalam waktu 10 tahun itu menyamakan kecepatan kemajuan teknologi 100 tahun yang lalu. Ya. Baik, tuh ada pertanyaan banyak, Mbak Riri di Ya, coba ya kita lihat kembali. dari Pak Randy tuh. Pak Wendy. Oh, ini dia ya. Pak, kalau AI ini apakah dia mengupdate sendiri dari jawaban yang diberikan? Lalu seberapa besar investasi biaya yang harus disediakan? Wah, Boleh coba bayangkan. Ya, ChatGPT itu free. Ya, for free. Anda bisa nggak yang mengambil ChatGPT Plus? Bisa. Anda harus membayar $20 per bulan. Tetapi, saya dengar yang gratisan ini saja sudah jauh dari cukup. Ya, apakah dia mengupdate sendiri jawaban yang diberikan? Jawaban itu, Bapak Ibu, itu sudah ada di koleksi database mereka. Kemampuan Anda bertanya yang memungkinkan si mesin menghubungkan, oh kalau begitu jawabannya ini, ditambah ini, lalu disajikan ke Anda. Dia tidak bisa mengupdate sendiri. If you are not happy, kalau Anda tidak happy dengan jawabannya, Anda bisa menegaskan, bahkan Anda bisa seperti ngobrol dengan si ChatGPT. Contoh ya, oke, terima kasih atas jawaban Anda, tetapi saya membutuhkan jawaban yang lebih sederhana. Atau kalau Anda merasa ini terlalu panjang, Anda bisa memerintahkan, terima kasih, bisakah Anda bikin menjadi lebih pendek? Hanya dalam 200 kata. Maka dia akan regenerate jawabannya sesuai permintaan Anda. Ya. Jadi tergantung perintah atau prompt yang Anda sampaikan ke ChatGPT. Ini ada lanjutannya ya. Boleh nggak dijelasin gimana proses AI ini dalam membuat sebuah content planning? Sebab dari planning ini terkait dengan target yang ingin dicapai. Apakah AI ini bisa kita setting dari target kita? Content planning itu katakan Anda minta dia menghasilkan konten untuk 1 bulan, konten untuk 1 tahun, konten apa dulu? Tergantung bisnis Anda harus jelaskan dulu. Nah, makanya seperti saya sampaikan tadi, kita harus men-train AI kita ini, si ChatGPT tadi, atau kita bisa sebut agent GPT kita ini, untuk membantu Anda kan. Sebelum dia bisa membantu Anda, apa bedanya Anda bertanya kepada saya, Pak Randy, Pak, bisa bantu saya meng-create konten? Saya akan tanya dulu, Pak, untuk apa ini? Untuk bisnis Bapak? Yes. Bapak menggunakan apa ini? Medianya apa? Harus jelas dulu. Apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah itu LinkedIn, apakah itu TikTok, apakah YouTube? Apakah itu thread? Apakah Anda mau bikin thread untuk 1 tahun? Untuk 1 bulan? Harus jelas dulu. Kemudian, siapa target market kita? Siapa target market Pak Randy? Anda harus tentukan dulu persona buyer Anda. Kita harus mendefine dulu siapa persona buyer kita. Kalau tidak, kita tidak bisa bikin konten yang tidak cocok. Jadi ada tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Kenali siapa audiens Anda. Ya, siapa pembeli Anda yang disebut persona buyer Anda? Siapa? Siapa yang datang ke toko kita? Atau target market kita siapa? Baik secara demografis, secara psikologis, secara
preferensi dan sebagainya, kita decide dulu. Kemudian baru kita minta ChatGPT untuk meng-create konten planning kita untuk target market kita. Mudah-mudahan lebih paham ya, Pak Randy. Kita tidak bisa serta-merta bilang, bikinkan saya konten buat media sosial Facebook saya untuk 1 bulan. Jawabannya akan ada nggak jawabannya? Ada, ya. Jarang sekali dia bilang, mohon maaf, saya tidak paham yang Anda tanyakan. Jarang sekali. Tetapi makin general pertanyaan Anda, makin general juga jawabannya. Ya, dia akan menjawab secara umum. Ya, atau begini, saya demokan Anda, saya tunjukkan ke Anda tampilan ChatGPT ya, sebentar. Oke. Ini saya coba share ya. Nanti Anda bisa kotak-katik sendiri ya. Nah, ini chatopenai.com, Anda lihat di pojok kiri atas. Anda bisa meminta dia untuk meng-create untuk Anda. Contohnya, please write di Instagram post for 1 month. Tidak detail ya, sangat umum. Dia jawab apa? Lihat, dia bisa jawab kan? Here's a sample Instagram post. Dia bilang sampel karena tidak begitu jelas apa yang Anda minta. Week 1, post 1, theme, introduce the webinar series. Ini kan karena dia mengerti yang nanya ini siapa ya. Bahkan dia paham ini yang nanya seorang Guswai yang punya webinar mingguan ya. Ini saya ngetiknya kan di thread di mana saya lagi membicarakan ini. Lihat, sangat umum. Post 6, week 3, post 7, post 8, post 9, week 4, post 10, post 11, post 12. Dia bisa kasih Anda ide, tapi lihat apa idenya. Bahkan si mesin ini tahu yang nanya ini siapa. Ya, seharusnya tadi saya create new chat ya. Kalau Anda mau mulai dari awal new chat. Saya kan tadi ngetiknya di thread saya. Dia mengerti oh yang nanya ini seorang pembicara untuk webinar Retail Zoom S ya. Ya. Minggu post pertama, introduce the webinar series. Dia bilang seandainya saya harus bikin posting ini sebulan, ya saya harus kenalkan apa ini webinar saya. Kemudian kenalkan siapa pembicaranya di post kedua, post ketiga. Beberapa topik yang Anda akan sampaikan. Kemudian di minggu kedua dan sebagainya. Lihat ini ya, ini jawabannya tidak begitu sesuai harapan saya. Lagi-lagi karena pertanyaannya sangat umum, ya pertanyaannya sangat umum, ya kalau bisa nggak saya detailkan bisa ya kalau I'm not happy dengan ini saya tidak happy dengan jawabannya Anda harus detailkan melalui apa melalui prompt, ya makanya ada namanya prompt engineer, ya insinyur prompt, ya insinyur prompt ini seperti developer. Ya, saya mesti melakukan apa supaya jawabannya ini, gitu ya. Saya harus create kode apa, coding apa supaya hasilnya ini mirip. Makanya disebut prompt engineer, ya insinyur prompt. Anda harus menciptakan pertanyaan yang sangat spesifik untuk menjawab kebutuhan Anda. Makanya belakangan ini, kalau Anda lihat banyak sekali penawaran orang menyediakan prompt, 10.000 prompt, 1.000 prompt untuk marketing, untuk konten, untuk ini. Anda tidak perlu mikir ini. Percaya dengan saya, Anda harus mikir. Kalau tidak, konten Anda menjadi generic. Konten Anda menjadi pasaran. Terlalu umum. Kalau Anda sistemnya tinggal copy-paste, lalu Anda pakai, percaya dengan saya, tidak akan membuat brand value Anda keluar. Ya.
Tidak berarti Anda pakai artificial intelligence, maka dia menggantikan manusia. Tidak. Ya, sebagian besar Anda menjawab, AI tidak akan menggantikan kita. Tetapi eksistensi kita, nah ini sekarang untuk para pebisnisnya. Bagaimana kalau pebisnis yang tadi 60% masih tidak mengerti AI, bisnis Anda menjadi tidak relevan di mata konsumen. Dengan kata lain, Anda bisa dikalahkan mereka yang memanfaatkan AI. Mereka akan jauh lebih efisien, mereka akan jauh lebih cepat, mereka menjadi lebih gesit, sehingga Anda bisa ketinggalan. Ya, Anda bayangkan, saya menyadari POS yang saya sering kali promosikan itu, saya berani katakan sudah seperempat AI, belum banyak. Ya, meskipun pendirinya mengatakan belum, itu belum AI. Saya mengatakan itu sudah seperempat AI. Cara pikirnya sudah kita masukkan perintah-perintah, logik-logik yang membantu Anda sebagai peritel untuk lebih mudah memanage bisnis Anda. Tetapi saya setuju bahwa itu masih tingkat intelijennya masih sangat rendah. Saya sedang merencanakan bagaimana kalau saya mengajak, membuat POS yang mampu atau kita tanamkan artificial intelligence sehingga Anda sebagai pebisnis sama seperti tadi ada orang yang menyediakan prompt, Anda tinggal pakai berupa menu-menu saja. Kalau Anda pengen ngomong marketing komunikasi, pencet ini maka tersedia menunya. Anda pengen ngomong tentang inventory management, pencet tombol ini, Anda tinggal lihat apa yang Anda butuhkan. Nah, lebih kurang seperti itu. Ya, kita bisa create, sesuatu yang nantinya akan mempermudah Anda untuk melakukan data analisis seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Ya, nah yang saya ceritakan hari ini, penggunaan dari artificial intelligence itu sangat luas, sangat luas. Bukan hanya untuk bisnis retail, untuk bisnis apapun, penggunaannya sudah sangat luas. Apapun profesi Anda, karena kita adalah para peritel, tentu saja saya bicara tentang bisnis retail. Bagaimana kalau Anda don't care, ya, ada 60% orang yang tidak peduli dengan adanya artificial intelligence, maka pesannya adalah Anda bisa dikalahkan oleh kompetitor Anda yang menggunakan artificial intelligence. Mereka akan jauh lebih efisien dan mereka akan jauh lebih gesit daripada Anda. Ya. Baik, ada lagi Mbak Riri? Ya, sudah tidak ada yang raise hand kah? Masih Bapak, ada Ibu? masih ada 1 menit lagi. Coba 1 kita menit terakhir. sebentar di Facebook kita ya. Iya. Nah, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan dari yang mengakses via Facebook. Berarti kita akhiri pertemuan kita. Baik. Tidak ada pertanyaan sama sekali dari audiens. Silakan untuk siap-siap untuk berfoto bersama. Jangan-jangan mereka sangat sangat absurd ya. Ini apa sih yang diomongin hari ini? Ya? Ada klien saya yang sangat high tech ya, Pak Hendra. Saya mau dengar, masih ada 1 menit. Silakan Pak Hendra, boleh buka mikrofonnya. Silakan. Gimana Pak? Saya mengenal Pak Hendra ini yang sangat tergila-gila dengan memanfaatkan apapun yang berbau teknologi, gitu ya. Jadi di perusahaannya sendiri ada banyak sekali tambahan-tambahan di luar POS generik yang menurut saya sudah canggih, tapi menurut Pak Hendra itu terlalu generik ya, sehingga dia menambahkan dengan berbagai. Mungkin Pak Hendra mau sharing tentang pemanfaatan teknologi dan kalau bisa pemanfaatan AI, apakah sampai di mana gitu? Silakan Pak Hendra. Iya Pak, thank you. Kalau di kami sih Pak, kami salah satu nilai inti kan belajar dan berinovasi ya Pak ya. Jadi mungkin salah satu bagian dari DNA ya kami juga di perusahaan ini selalu cari teknologi apa yang bisa kita pakai untuk mempermudah pekerjaan, menghasilkan lebih,
sehingga nanti kita bisa lebih produktif dan bisa menurunkan biaya itu Pak. Dan ketika semua itu bisa, ya balik lagi ya Pak, ketika profitnya oke, kita bisa memberikan lebih juga untuk orang-orang kita Pak. Prinsipnya sih saya simpelnya begitu. Nah, yang kami pakai sih Pak, tadi Pak Bapak bilang POS, ada beberapa juga software yang kita pakai Pak untuk menganalisa data sehingga data itu lebih mudah dicerna dan bisa dieksekusi Pak oleh tim kami. Jadi so far sih dari data Avari itu kita konekkan dengan software lain Pak, sehingga secara otomatis nanti kita bisa minta untuk keluar angka-angka dalam bentuk grafik juga Pak, sehingga lihatnya itu gampang dan lebih mudah dipahami. Kalau ngomong soal AI ini Pak, saya sih sudah nyoba juga Pak, dan juga menularkan beberapa orang-orang dekat kami, ya misalnya think tank-nya kami di toko, dan beberapa sudah mulai pakai tuh Pak untuk ChatGPT dan sebagainya. Dan memang kadang-kadang kan gini Pak, kadang-kadang tuh saya lihat teman-teman ini bisa berpikir tapi tidak bisa menuangkan dalam tulisan gitu loh Pak. Jadi ketika mereka pakai AI itu, mereka lebih bisa mengungkapkan dengan lebih jelas gitu ke kami Pak. Ketika misalnya ini kita mau ada program ini Pak, ini. Kadang-kadang nggak jelas kan Pak, tapi mereka masukkan ke ChatGPT gitu misalkan, nah keluar tuh deskripsinya. Tapi tentunya di editorial tuh Pak, dieditorialkan lagi sama mereka. Oh ini yang sesuai dengan keinginan saya. Ya masih dalam tahap itu sih Pak. Tapi kalau saya sendiri sudah pakai, ya ada beberapa lah Pak, masih belum berani ngomong sih. Tapi untuk analisa data dan juga untuk untuk membuat job desk yang lebih baik misalkan, kemudian untuk membuat misalkan kita mau bikin tabel tentang rekrutmen misalkan, sebetulnya apa saja sih yang diperlukan? Kadang-kadang kan mikir ini kan kadang-kadang terbatas kan Pak. Bukannya kita ini nggak bisa mikir-mikir, tapi ada aja nanti yang belakangan nambah lagi. Nah, tapi ketika kita pakai AI ini, kita masukin apa aja misalkan tabel yang dibutuhkan untuk tabel rekrutmen, ya kan bisa di-generate itu Pak. Oh iya ini ada hal-hal yang kepikiran oleh kita. Jadi singkatnya sih Pak, kalau bagi saya sih AI ini sebetulnya mengaugmentasi kita ya Pak ya. Augmentasi itu artinya membuat kita ini lebih naik lah Pak. Jadi kalau augmentasi itu istilahnya kayak misalkan ada orang tuh kan diciptakan ini alat untuk robotik gitu Pak. Jadi manusia yang tadinya bisa angkat 1 ton bisa jadi 1 ton, 10 kilo bisa angkat 1 ton gitu Pak. Jadi ketika kita pakai AI ini, kita bisa berpikir, kita mungkin bisa jadi 10 kali lipat mungkin Pak berpikir, karena AI ini kan sudah lebih banyak yang dia pelajari kan Pak. Dan kita manusia ini kan cenderung pasti ada aja yang kita miss gitu loh dari hal-hal yang kita kerjakan. Kurang lebih begitu mungkin Pak kalau dari saya. Thank you. Terima kasih Pak Hendra. Tadi Pak Hendra sudah menambahkan ya, Bapak Ibu dengar tadi ya, sudah menambahkan bagaimana bahkan untuk urusan HRD gitu ya, kadang-kadang kita kelolosan gitu ya. Kalau coba dengerin dari materi dari workshop, dari Udemy, tetap saja ada hal-hal yang detail-detail kita kelewatan, dan bagus banget yang disampaikan Pak Hendra tadi. Kalau Anda bingung ya, ininya bagaimana, itunya bagaimana. Nah, detail-detail itu Anda bahkan bisa minta dari ChatGPT untuk kasih Anda. Balik lagi, kepintaran Anda mengolah itu tadi ya, mengolah prompt ya, mengolahnya itu ya. Perintahnya seperti apa gitu ya. Supaya si ChatGPT ini membantu Anda, memberikan Anda yang Anda harapkan. Kalau Anda tidak dapatkan, perbaiki prompt Anda. Ya, sama seperti Anda tidak mendapatkan jawabannya, perbaiki pertanyaan Anda. Lebih kurang begitu. Ya. Oke, terima kasih. Boleh tambah sedikit Pak? Satu lagi Pak. Mungkin gini sih Pak. Teman-teman kan cenderung melihat ChatGPT ini keluarnya sebagai tulisan kan Pak. Yes. Tapi sebetulnya yang ini saya coba beberapa hari ini sih Pak ya, saya coba ngolah-ngolah. Sebetulnya ketika kita mau buat SOP pun misalkan ya, kan kita pikir SOP tulisan aja kan, tapi sebetulnya dia bisa sampai kepada membuat flowchart-nya, kemudian state diagram, kemudian ya diagram lainnya yang UML diagram yang termasuk brainstorming pakai mind mapping juga Pak. Maksudnya
sudah sampai ke sana. Cuman memang pertanyaannya kita tahu nggak apa yang kita minta, seperti Bapak bilang tadi kan. Tampilkan ini dalam bentuk UML language misalkan. Nah, dia buatin tuh Pak, dalam apa, CSV misalkan. Saya mau buat tabel ini, kasihkan saya list-listnya, buat dalam CSV sehingga saya bisa tinggal import ke Excel misalkan. Itu bisa juga kayak gitu Pak. Cuman ya itu tadi, do we know what we want to ask, gitu aja sih Pak. Gak usah terlalu detail Pak, ini dan nanti berubah jadi seminar baru Pak. Salah nih saya ya, nanyanya tadi Mbak Riri, 10 menit sebelumnya harus ditanyakan gitu ya. Baik, siap. Bapak Ibu silakan buka kamera Anda dan masih ada yang dengan santainya mengikuti ini tanpa membuka kamera ya dari tadi rupanya ya. Oke, silakan. Kita foto bareng. Salam, grow and prosper. Selamat, Anda tidak fokus, Anda tidak ada di wajahmu. Ya saya nggak ngerti Pak Selamat itu lagi ngapain. Ya sudahlah. Oke, kita foto bareng. 1, 2, 3. Salam, grow and prosper. Yes, hanya satu layar saja cukup. Ya. Sebentar Mbak Riri, kita pastikan dulu. Oke, silakan Mbak Riri, boleh ini Mbak Riri ke mute ya rasanya ya. Mbak Riri termute. Halo. Ask to unmute. Ask to unmute. Mbak Riri, buka dulu. Perasaan sudah saya buka, saya nggak lihat lagi. Sorry. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Tentunya semoga tema hari ini tidak membuat bingung karena tidak satupun tadi yang raise hand gitu ya. Kita harapkan di minggu-minggu berikut ini lebih interaktif lagi. Dan tentunya kita memanfaatkan baik itu yang namanya teknologi ataupun juga kecerdasan buatan atau apapun itu. Tetapi harus diimbangi kitanya yang lebih smart dari alat-alat yang akan kita pergunakan tersebut ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sukses selalu. Tetap berjuang untuk kemajuan di masa depan. Salam grow and prosper. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Kris, Pak Hendra Rusli dan teman-teman. Salam. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam grow and prosper.